Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Airul Jakfar Anarko. Di sini saya dengan rekan saya akan berdiskusi dan membahas materi tentang pengaruh Islam terhadap sistem kesenian. Bagaimana kedatangan Islam di Jawa dapat mempengaruhi perkembangan kesenian dan seni yang ada di Jawa? Sebelum Islam masuk ke Nusantara, Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha selama hampir 1000 tahun. Kebudayaan Jawa mengalami akulturasi antara kebudayaan India dan prasejarah Jawa. Lalu, Islam datang menggantikan kebudayaan Hindu-Buddha di Jawa. Namun, kebudayaan pra-Islam tidak hilang, melainkan terjadi percampuran dengan kebudayaan Islam. Ini terjadi karena nenek moyang bangsa Indonesia memilih unsur-unsur kebudayaan asing dan mengadaptasinya dengan kebudayaan lokal sejak prasejarah. Sebagai contoh, masjid-masjid awal di pusat budaya masih menunjukkan arsitektur pada masa sebelumnya. Seniman Indonesia mengadaptasi konsep Islam dari Arab dan mengkreasikannya sesuai dengan suasana di Indonesia. Pada Masjid Mantingan, sosok kera disamarkan dengan bentuk dedaunan, menggambarkan kehadiran Hanuman dalam Ramayana. Adaptasi lainnya terlihat pada bangunan masjid dengan denah persegi dan atap tumpeng, seperti pada Masjid Demak, Sendeng Dhuwur, Cirebon, dan Banten. Bentuk atap tumpeng adalah ciri khas arsitektur pra-Islam seperti bangunan Meru di Bali. Perpaduan juga terlihat pada makam-makam Islam kuno. Di Triwulan, terdapat nisan yang dipahat syair Islam di satu sisi dan ragam hias Majapahit di sisi lain. Pengislaman kebudayaan Jawa pada masa awal perkembangannya akhirnya menghasilkan kebudayaan tradisional yang dibalut dengan kebudayaan Islam. Karena ketika kebudayaan Jawa berlandaskan secara ideal pada sistem nilai dan norma Islam, unsur kebudayaan masa sebelumnya tidak serta-merta digantikan, tetapi terjadi keterhubungan. Bagaimana peran Wali Songo dalam menyebarkan kesenian yang ada di Jawa? Wali Songo menjalankan misi penyebaran agama Islam dengan menghormati budaya lokal yang berlaku pada saat itu, tanpa menghapus sepenuhnya. Mereka menyelaraskan dengan cara menggabungkan nilai-nilai syariat Islam dengan budaya lokal, agar mereka dapat menyampaikan pesan mereka dengan lebih mudah diterima dan memiliki pengaruh yang lebih besar pada masyarakat Indonesia. Seperti Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, dalam menyebarkan agama Islam, dia menggunakan pendekatan dengan melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat yang diajaknya. Pendekatan dakwah yang diterapkan oleh beliau dilakukan dengan cara bergaul dengan para remaja dan mendirikan pesantren sebagai lembaga pendidikan. Selanjutnya ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Melalui dakwahnya dengan berpartisipasi dalam pembangunan Masjid di Demak, beliau berdakwah dengan menciptakan puisi yang menggabungkan antara nilai-nilai Islam dan warisan budaya lokal. Strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Giri antara lain melatih dan membimbing kader inti para dai melalui perguruan Giri, menyebarkan agama Islam di wilayah luar Jawa, dan menyelenggarakan pendidikan yang merata bagi masyarakat dengan menciptakan gamelan sekaten dan seni wayang kulit. Selanjutnya ada Sunan Derajat atau Raden Kosim. Beliau berdakwah dengan kesenian rakyat seperti bermain gamelan jigsaw. Dilanjutkan dengan ceramah. Raden Kosim telah menunjukkan kecerdikannya dalam menggunakan kesenian rakyat sebagai media dakwah untuk menjangkau masyarakat. Selanjutnya Sunan Bonang atau Raden Maktub Ibrahim. Pendekatan Sunan Bonang dalam berdakwah melalui kepiawaiannya sebagai dalam tradisi wayang kulit dan gubuhan tembang mojopat yang luar biasa. Sebagai seorang bangsawan keturunan Tuban dari pihak ibunya, Sunan Bonang sejak dini sudah mendalami
seni dan budaya Jawa. Latar belakang inilah yang membuatnya menguasai seluk-beluk sastra Jawa, khususnya tembang mocopat yang populer saat itu. Sunan Bonang mengarang beberapa tembang mocopat yang tercatat dalam sejarah. Selanjutnya Sunan Kalijaga. Beliau memanfaatkan berbagai jenis kesenian termasuk wayang, sastra, dan seni lainnya sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam dengan reputasi sebagai dalang. Beliau masih mengembangkan kisah-kisah seperti Mahabharata dan Ramayana, tetapi beliau juga memperkenalkan nilai-nilai Islam dan tokoh-tokoh Islam legendaris ke dalam ceritanya. Dengan cara tidak disadari, masyarakat tertarik dengan ajaran Islam melalui media kesenian tersebut. Oleh karena itu, tidak heran jika ajaran Sunan Kalijaga tampak berbaur saat memperkenalkan Islam. Selanjutnya ada Sunan Kudus. Beliau menggunakan simbol-simbol Hindu Buddha dalam dakwahnya. Hal ini terlihat pada desain arsitektural Masjid Kudus yang meliputi menara, gapura, dan air mancur wudhu yang melambangkan 8 jalan agama Buddha. Sunan Kudus menggunakan pendekatan ini sebagai bentuk kompromi. Dalam suatu kesempatan, ia menarik minat masyarakat untuk datang ke masjid dan mendengarkan khotbah-khotbahnya. Untuk mencapainya, ia sengaja mengkaitkan kudanya yang bernama Kebo Gumarang di halaman masjid. Gestur ini mendapatkan simpati dari masyarakat Hindu yang menjunjung tinggi sapi, apalagi setelah mendengar penjelasannya tentang surat Al-Baqarah. Selanjutnya, Sunan Muria. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria memanfaatkan seni, terutama dalam menciptakan lagu dan pertunjukan wayang kulit. Dengan mengintegrasikan unsur-unsur Islam ke dalam cerita yang disampaikannya. Sehingga saat ini mayoritas umat Islam, terutama organisasi Nahdlatul Ulama, masih mempertahankan tradisi-tradisi yang diperkenalkan dalam dakwah Sunan Muria, yang dalam konteks ini terkenal sebagai selamatan kematian, yang melibatkan nelong dino, mitung dino, nyatus, dan nyewu. Adalah praktek-praktek pra-Islam yang digunakan untuk menghormati orang yang telah meninggal. Meskipun Wali Songo tidak menghapus praktik tersebut, mereka mengintegrasikan ajaran-ajaran Islam seperti membaca sholawat, tahmid, tahlil, tasbih, doa, dan lain-lain ke dalam tradisi tersebut. Yang terakhir, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dalam upaya misionarisnya, dia mengikuti pendekatan langsung yang dipengaruhi oleh gaya Timur Tengah. Namun, dia juga menjalani hubungan dengan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan yang menghubungkan berbagai wilayah. Syarif Hidayatullah menggunakan salah satu strateginya dalam berdakwah untuk memperkuat posisinya dan memperluas jaringan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Cirebon. Ia telah menjalin hubungan pernikahan dengan 6 istri sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Lalu apa contoh kesenian Jawa yang dipengaruhi oleh agama Islam? Kesenian Jawa yang dipengaruhi oleh Islam dalam bidang seni pertunjukan ada kesenian wayang. Pertunjukan seni ini sudah ada di Jawa sejak abad 9 sampai 10. Pada awalnya, pertunjukan wayang digunakan untuk upacara spiritual pemujaan roh nenek moyang. Setelah Islam datang, wayang dijadikan sebagai media penyebaran agama Islam. Pengaruh Islam dalam wayang kulit terutama terlihat pada penafsiran nama tokoh Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong.
Tokoh Semar berasal dari bahasa Arab yaitu ismar atau mismar, yang artinya paku atau tetap, sebagai lambang ibadah atau ketetapan atau pedoman hidup. Paku adalah ibarat ajaran Islam yang didakwahkan oleh Sunan Wali Songo. Gareng berasal dari bahasa Arab, yaitu nala khairon, artinya menerima kebaikan atau amar ma'ruf. Petruk dalam pandangan Islam berasal dari bahasa Arab yaitu fatruk, artinya meninggalkan yang buruk atau segala sesuatu yang tidak baik atau nahi mungkar. Maksudnya ialah mengajak meninggalkan dan mencegah segala perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, bagong yang dikatakan berasal dari bahasa Arab yaitu baga, yang artinya pertentangan antara pikir dan rasa, baik dan buruk. Maksudnya, hidup harus selalu introspeksi dan selalu bersikap berhati-hati. Yang kedua, di bidang seni rupa terdapat seni ukir dan kaligrafi yang menjadi hasil akulturasi budaya lokal dengan Islam. Misalnya, ukiran di hiasan masjid, bangunan makam di bagian jirat, nisan, jungkup, dan tiang jungkup. Motifnya antara lain daun, bunga, bukit karang, pemandangan alam, dan kaligrafi. Kaligrafi Islam ditemukan pada banyak masjid kuno, tidak hanya dahulu saja. Ukiran kaligrafi juga masih tersemat pada masjid-masjid kekinian di dinding hingga mimbar. Tak jarang, kaligrafi itu terukir di kayu dengan motif khas budaya lokal. Dalam bidang seni musik ada kesenian strek. Kesenian ini dimasukkan ke dalam jenis terbang atau selawatan, karena setidaknya di dalamnya terdapat instrumen tanjidor dan terbang, dipadukan dengan instrumen gendang godok, kecer, dan seruling, sebagai unsur yang menunjukkan seni pertunjukan bernafas istab. Di luar aspek seninya, jenis kesenian selawatan berfungsi sebagai media dakwah penyebaran agama Islam. Bentuk penyajian berupa perpaduan gerak tari, akrobatik, dan musik terbang yang syairnya memadukan syair bahasa Arab, Jawa, dan Indonesia. Perpaduan unsur-unsur estetis seni pertunjukan yang bernafaskan Islam dengan seni pertunjukan tradisi merupakan bentuk untuk membangun identitas seni budaya lokal. Lalu dalam bidang sastra, beberapa hasil karya-karyanya yaitu hikayat, yaitu karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng yang ditulis sebagai prosa. Misalnya Hikayat Qadir, Hikayat Si Miskin, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Bayan Budiman, dan Hikayat 1001 Malam. Yang kedua yaitu babat, yang berisi cerita sejarah yang berisi campuran antara fakta, mitos, dan kepercayaan. Contohnya babat yaitu babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Mataram, dan babat Surakarta. Yang terakhir yaitu suluk. Suluk adalah karya sastra berupa kitab-kitab yang isinya menjelaskan tentang tasawuf. Contoh suluk yaitu suluk Sukarela, suluk Wijil, dan suluk Malang Sumirang. Oke, terima kasih apa yang sudah Anda sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ilmunya bagi saya dan bagi orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi orang lain dan juga saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.